Apakah saat ini Anda sedang memiliki masalah besar yang luar biasa, atau rezeki Anda terasa sempit meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, atau sedang memiliki hutang yang kemudian membuat tidur Anda tidak nyenyak, membuat hidup Anda gelisah dan tidak nyaman, dan Anda ingin segera hutang itu dilunasi? Selain itu, apakah Anda merasa doa-doa Anda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah pintu langit tertutup rapat? Jika jawabannya iya, maka jangan abaikan pesan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kelapangan hati dalam menghadapi setiap ujian, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan keluar yang membahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita semua, menganugerahkan rezeki yang halal, berkah, berlimpah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman untuk menuliskan hajat atau doa terbaiknya di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan. Insya Allah teman-teman, semakin banyak yang mengaminkan doa kita, insya Allah semakin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah teman-teman, di video kali ini saya akan share salah satu ilmu yang insya Allah sangat penting dan insya Allah bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan rezeki. Ilmu ini insya Allah dapat menjadi pintu pembuka keberuntungan dalam hidup. Ilmu ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga bisa menjadi jalan perubahan besar yang mengubah hidup Anda 180 derajat ke arah yang lebih baik, insya Allah. Sebelum lanjut teman-teman, silahkan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk meringankan tangannya untuk mendukung channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya. Silahkan dukung dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Tidak lupa juga teman-teman, silahkan share video ini jika dikira video ini bermanfaat agar kita dapat pahala jariahnya, insya Allah. Oke teman-teman, salah satu amalan yang penuh keberkahan untuk membuka pintu rezeki adalah dengan membaca surat Al-Fatihah dengan istiqomah dan rutin. Mengapa Al-Fatihah teman-teman? Karena Al-Fatihah adalah ummul kitab atau induk dari Al-Quran, dan tentu saja Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan teman-teman, dalam berbagai riwayat disebutkan Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai pembuka segala kebaikan. Tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk membuka pintu rezeki yang seakan-akan tertutup rapat. Sekalipun teman-teman, jika saat ini sedang merasa rezekinya sempit, hutangnya menumpuk, punya kebutuhan yang belum terpenuhi, bisnisnya atau usahanya sedang turun, atau banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup, mungkin inilah saatnya teman-teman menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ini untuk diri sendiri. Lalu, bagaimana tata cara mengamalkan wirid atau membaca surat Al-Fatihah ini? Silakan teman-teman siapkan alat tulis untuk dicatat agar tidak lupa. Bismillah. Yang pertama teman-teman, cara mengamalkan surat Al-Fatihah ini yaitu mengucapkan salam sambil tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Salam ini teman-teman ditunjukkan untuk diri sendiri. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasanya menghadap ke cermin, teman-teman juga boleh ikuti cara saya, atau kalau tidak ada cermin tidak apa-apa. Bayangkan bahwa diri kita itu sedang hadir kemudian mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Mengapa kok mengucapkan salam?
Nah, teman-teman, karena salam itu adalah doa sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap diri sendiri. Hal ini, teman-teman, adalah langkah awal untuk berdamai dengan diri dan hati dan pikiran kita sendiri. Nah, setelah kita mengucapkan salam kepada diri sendiri, lalu yang kedua, panggil nama kita dengan lemah lembut, dengan penuh kelembutan. Kalau bisa, nama lengkap dan dengan binnya juga. Misal, ya Muhammad bin Yusuf. Nah, teman-teman, seperti itu. Itu langkah yang kedua. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu bersyukur. Nah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan sepenuh hati. Syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Dan bayangkan teman-teman, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Resapi dan betul-betul disyukuri dengan sepenuh hati. Kemudian setelah bersyukur, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan untuk mengamalkan amalan Al-Fatihah ini, yaitu bacalah doa ini. Allahumma ij'alni min ibadika syakirin warzuqni min fadlika rizqan mubarakan thayyiban yajri kama yajri nahrul mutadafiq la yanqati'u wala yazifu amin ya rabbal alamin. Atau teman-teman, kalau tidak hafal doanya, silahkan teman-teman baca terjemahannya saja. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku hambamu yang senantiasa bersyukur dan menjadi penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah, rezeki yang mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, setelah itu, langkah yang kelima, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali atau minimal 3 kali, teman-teman. Dibaca Al-Fatihah, setelah berdoa, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ini dengan penuh kehusyuan. Bayangkan, teman-teman, setiap ayat-ayatnya yang kita baca menembus langit, menembus pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang keenam, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim. Renungi setiap kata-kata istighfar kita. Karena kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Makhluk yang penuh dengan kelalaian. Jadi perbanyaklah membaca istighfar. Karena mungkin teman-teman dosa-dosa kita sering menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kita. Jadi teman-teman, seperti ini tata caranya. Simpan tangan kanan di dada sebelah kiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad bin Yusuf. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin warzuqni min fadlika rizqan mubarakan thayyiban yajri kama yajri nahrul mutadafiq la yanqati'u wa la yazifu. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bersyukur dan menjadi penjemput rezekimu yang berkah. Melimpahkanlah rezeki yang mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali sampai selesai. Setelah itu baca istighfar sebanyak 100 kali. Nah, jadi teman-teman, seperti itu tata cara mengamalkan Al-Fatihah tersebut. Teman-teman, catat ya agar tidak lupa. Jadi kunci dari amalan ini bukan hanya terletak pada jumlah bacaannya, tetapi pada ketulusan hati, keyakinan, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tentu saja harus istiqomah dalam mengamalkannya. Jika dilakukan dengan ikhlas, insya Allah dalam waktu yang singkat, bahkan dalam waktu yang tidak lama, teman-teman semuanya akan merasakan perubahan dalam kehidupan. Bukan hanya perubahan dalam materi, tapi juga diberikan ketenangan hati, kelapangan dada, serta kemudahan dalam segala urusan. Perlu diingat teman-teman, yang namanya rezeki bukan hanya berupa uang saja, tetapi kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, sahabat-sahabat yang mendukung, memiliki hati yang tenang, kemudian hidup
penuh keberkahan. Semua itu adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Semoga teman-teman amalan ini menjadi wasilah untuk membuka pintu rezeki kita semua. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.